Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Mbak Atini Tiasi Imani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, kelas Administrasi Perkantoran dengan NIM 20811334013. Kali ini saya akan share sedikit pengetahuan biografi beberapa tokoh PPKI beserta kontribusinya dalam perumusan dasar negara. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Nama kecil beliau adalah Kusno Sosrodihardjo. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Nyoman Rai. Setelah menamatkan SD, beliau melanjutkan pendidikannya di HBS atau Hoge Burger School. Beliau lulus pada tahun 1920. Selanjutnya, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS atau Teknis Hogeschool di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus dari THS pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh yang memiliki peran begitu besar dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan setidaknya dari keikutsertaan beliau dalam BPUPKI dan PPKI. Di dalam BPUPKI sendiri, Insinyur Soekarno telah berperan sangat banyak sekali, di antaranya seperti 1. Mengetuai panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang resmi kedua. 2. Ikut ambil bagian dalam mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Hal ini juga yang menjadikan kita sebagai warga Indonesia setiap tanggal 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila untuk mengenang Pancasila yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, peranan beliau yaitu mengetuai panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran dan usulan lainnya dari anggota BPUPKI. Kemudian, ikut serta sebagai anggota panitia 9 hingga akhirnya dapat menghasilkan Piagam Jakarta. Pada PPKI yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau juga menjabat sebagai ketua yang kemudian mengesahkan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan julukan Bung Hatta. Nama kecil beliau adalah Muhammad Attar. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Orang tua beliau bernama Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dengan masa jabatan dari 1945 sampai dengan 1956. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta adalah orang yang memiliki ketertarikan kuat dengan cabang ilmu perekonomian. Namun, kecerdasan dan ketelitiannya membuat ia peka terhadap hukum dan isu politik yang beredar di Indonesia pada saat itu.
Dr. Andes Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Selain berperan penting dalam BPU PKI, beliau juga berperan penting dalam PPKI. Hal inilah yang kemudian juga mengantarkan beliau menjadi wakil presiden pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran Muhammad Hatta dalam sidang PPKI adalah 1. Sebagai wakil ketua dalam sidang PPKI. 2. Memberikan penjelasan atau masukan mengenai pendapat dari Soekarno dalam merumuskan hasil Pancasila kepada peserta rapat. 3. Memberi masukan kepada pemuka Islam dalam rapat tersebut agar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penyebabnya karena masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam, namun banyak pemeluk agama lain. Hal ini karena jika mementingkan satu kelompok, maka di masa depan Indonesia bisa terpecah belah. Dan peran terakhir dalam PPKI, Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia menemani Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Yang ketiga ada Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Nama lengkap beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Beliau pernah menjadi ketua pada sidang BPU PKI dengan masa jabatan 29 April 1945 sampai dengan 7 Agustus 1945. Beliau wafat di Ngawi pada tanggal 20 September 1952. Pendidikannya dimulai dengan model pembelajaran hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah. Kemudian, atas belas kasihan guru Belanda disuruh mengikuti pelajaran di dalam kelas, sampai akhirnya di usia 20 tahun ia sudah berhasil mendapatkan gelar dokter dan mendapat gelar Master of Art pada usia 24 tahun. Ia juga pernah belajar di Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Dr. Rajiman Wedyodiningrat juga salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketuanya pada tahun 1914 sampai 1915. Dr. Rajiman Wedyodiningrat adalah seorang tokoh pahlawan nasional bangsa Indonesia. Pada zamannya, beliau menjadi sosok seorang dokter dan tokoh pergerakan. Puncak perjuangan paling besar yang beliau pernah lakukan adalah ikut serta di dalam bagian BPU PKI dan PPKI guna menunjang Indonesia merdeka. Adapun peranan Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan dalam perumusan dasar negara adalah 1. Menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 2. Ikut serta dalam menyiapkan ketatanegaraan Indonesia dengan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, menjadi seorang dokter dan tokoh pergerakan, terbukti dengan terlibatnya beliau di dalam Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Pertimbangan. Yang keempat ada Dr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Indonesia yang pertama dengan masa jabatan 9 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 12 September 1958. Supomo adalah putra pertama Raden Tumenggung Wignodipuro, seorang pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunan Surakarta Hardiningrat. Kakeknya bernama KRT Reksowadono, yang juga seorang Bupati Sukoharjo. Kendati terlahir ningrat, Supomo tak memiliki jiwa feodal seperti keluarga kepala daerah umumnya. Ia digambarkan sebagai anak yang sederhana dan rendah hati.
Sebagai anak bangsawan, Supomo mendapat kehormatan untuk bersekolah di sekolah dasar untuk anak-anak Belanda dan bangsawan, yakni di Europese Lagere School di Solo. Supomo menamatkan sekolah pada tahun 1917 di usia yang cukup muda, yakni 14 tahun. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO yang ada di Solo juga. Selepas lulus dari MULO, Supomo kemudian melanjutkan sekolah hukum ke Rijksschool di Jakarta pada 1920. Pada tahun 1923, Supomo berhasil menamatkan dari Rijksschool dengan hasil yang memuaskan. Pada tanggal 16 Mei 1923, ia diangkat sebagai pegawai negeri dengan penempatan pengadilan negeri di Seragen, kota tempat kakeknya. Supomo adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Berikut adalah peranan beliau. 1. Menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. 2. Ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan Undang-Undang Dasar. Tokoh yang kelima ada Ahmad Soebardjo. Nama lengkap beliau adalah Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djoyo Adi Suryo. Beliau lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dengan masa jabatan 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978. Ahmad Soebardjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan pahlawan nasional Indonesia. Semasa remaja, Soebardjo sekolah di Hoger Burger School di Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ahmad Soebardjo kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden di Belanda dan memperoleh ijazah Master in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo juga pernah tergabung sebagai anggota BPUPKI yang diangkat oleh Gun Sei Kanbu berkat pengalamannya bekerja untuk Laksamana Muda Maeda. Beliau juga berperan dalam perumusan dasar negara. Ahmad Soebardjo menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Salah satu pemikiran yang disampaikan oleh Ahmad Soebardjo yaitu dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Usulan dari Ahmad Soebardjo kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPUPKI untuk menyusun dasar negara.
Selain itu, Ahmad Subardjo juga berperan dalam membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda Kerengas Dengklok. Beliau berhasil membujuk para pemuda untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi kelima tokoh yang bisa saya sebutkan biografi dan peranannya pada PPKI dan kontribusinya dalam perumusan dasar negara. Tetapi tidak hanya 5 tokoh tersebut yang berperan, masih banyak tokoh-tokoh lain yang berperan dalam perumusan dasar negara dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.